Halo JBL semua, balik lagi di PB INA, Pandit Bulu Tangkis Indonesia. Dan yang pastinya di 2024 ini kita masih dengan formasi yang sama, kedatangan yang paling ditunggu-tunggu, yaitu ada Ci Debbie Susanto. Dan yang pastinya juga ada Coach 5 Negara, Andre Adistia. Dan yang pastinya ini coach ini pandit-pandit kita ini lagi sibuk-sibuknya karena bakalan nantinya direkrut sama artis-artis lagi, selebriti lagi. Belum tahu. Oh belum tahu, karena ini udah mau mulai nih. Udah mau mulai minggu depan. Turnamennya udah mau mulai. Kira-kira artis siapakah, selebriti manakah yang bakal dilatih sama kedua pandit kita kali ini? Kita lihat nanti ya. Dan yang pastinya ini udah mulai lagi. Kalau kata BL sih ini namanya Lebaran turnamen. Ya. Lebaran turnamen. Udah mulai banyak lagi turnamen nih setelah absen kurang lebih 3 mingguan, sebulanan ya. Setahun bukan? Setahun kan? Oh iya, lalu ya? ganti ya dari 2023 ke 2024. Dan besok udah tanggal 9. Dan yang pastinya kita bakalan masuk ke Malaysia Open. Ya, akan ada 14 wakil dari Indonesia yang akan bertanding melalui babak pertama. Dan itu beberapa diantaranya langsung bertemu dengan lawan-lawan yang cukup berat ya. Kita bisa lihat di sini ini adalah yang wakil-wakil kita yang ikut ya. Ada Tunggal Putra, ada Ginting, ada Jojo, Ciko. KW main ya? Putri KW main, terus ada Georgie juga. Terus ganda putra ada Fajar Alfian, Leo dan juga Daniel, Hendra dan juga Ahsan dan juga Bakri. Dan di ganda campuran kita punya Rehan Noval dan juga Lisa, Dejan dan Glo dan juga Rinov dan Pita. Tinggal ada ganda putri. Ganda putrinya nanti update terakhir ditarik ya karena mau pemulihan pasca cedera. Tapi maksudnya nggak ada Fadia. pasangan lain gitu kan. Kayaknya kan ini enggak. super 1000 1000 ya. ya. Jadi Mungkin mungkin Ana TV nggak main. Iya, nggak masuk mungkin rankingnya ya. Oke, dan ini gimana nih kalau ngelihat dari drawingnya, beberapa pemain udah langsung ketemu lawan-lawan berat. Nih kalau kita spill di sini, nah ini dia. Fajar menang ini. Ganda putra kita ada Fajar Rian. Yang lumayan Fajar doang. Iya, ketemu dengan Kanada, Doang dan juga Neil Yakura. Lawannya anak buah gua dah. Oh iya. Pernah lu latih juga? Yang Nil itu iya. Oke. Jangan nggak sebut klubnya. Oke, Rugi udah gua. fix katanya berarti menang Fajar ini. Menang Fajar. Oke. Dan juga ada Bakri yang akan ketemu dengan Cirak. Sirak dan juga Satwik. Sakwit. Ini terus ada Leo Daniel bakalan ketemu dengan Kim Astrup dan juga Andres Skarup dan juga Baba dan juga Koasan. Koendra, sorry. Akan bertemu dengan Koasan. Koga sama Saito. Iya. Koga Saito. Makanya. Ini gimana nih kalau ngelihat dari line up yang ini ganda putra kita ya. Ini yang bakalan dapat chance untuk melaju ke babak selanjutnya nih. Fajarian. Sementara yang lainnya masih 50-50. Babah mendingan lah. Baba lawannya tadi Itu Jepang. Maksudnya alot juga tapi harusnya Di atas kertas masih bisa ngatasinnya. Bisa diakal-akalin. Dan bukan Jepang yang paling. Tapi ini bagus Jepangnya. Ya, tapi alot kayak empal ya. Liu Chen kalah kok sama itu. Oke, jadi menurut kalian yang bakalan menang harusnya sih Fajar sama harus ya. Harus menang itu. Harus. Tapi ini kata lu kan tadi lu pernah ngelatih si Neilnya ini. Chance-nya gimana buat ngegoyangin permainan dari Fajri turnamen pertama di 2024? Gak ada goyang. Harusnya gak ada goyang-goyangnya itu. Harusnya. Menang kelas kalau bisa dibilang jauh. Oke, tapi kan ini kemarin sempat dihimbau juga sama pengurus dari PBSI ya, terutama buat Fajarian yang katanya jangan terbeban sama status juara bertahan gitu. Kalau dari kalian sendiri kira-kira nih ngelihat track recordnya Fajarian di 2023 nih untuk memulai 2024 seperti apa? Kalau mau dibilang jangan terbeban pasti yang ngomongnya jangan terbeban gitu. Tapi pada kenyataannya apalagi dia kemarin juara bertahan pasti ada pressure, ada tekanan gitu di mana tadinya dia juara harus mempertahankan gelar. Jadi pasti ada. Cuman ya harusnya kan kita lihat recovery dia juga lumayan panjang ya. Udah cukup 3 minggu lebih mungkin ya untuk persiapan. Jadi harusnya udah benar-benar ready, udah benar-benar siap. Apalagi kan bentar lagi udah mau penghitungan terakhir Olimpik, harusnya ya
harus pol-polan lah di sini. Dan yang pastinya juga kalau mereka kalah di babak-babak awal. Tapi ada libur tahun baru loh. Oh. Cuman sehari Le. Dan juga ada Rian juga baru status baru loh, baru lamaran loh. Oh iya. Siapa tahu aja boostingnya naik lagi kayak Jojo Harusnya kan. karena kan abis keluar budget ya. Mungkin buat nabung nanti persiapan sama Iya, Rita kan bener. harus lagi, karena ini kan kita bisa tahu karena kalau dia juara di tahun sebelumnya, sekarang main kalau kalah di babak-babak awal kan berarti kan poinnya turunnya Iya. jauh ya. Apalagi nih 1.000 ya. 10.000. Nah, makanya ini beban pasti ada dong di mereka. Beban pasti ada, tapi ya dia kan pasangan sekarang nomor 1 Di Indonesia. Bebannya juga pasti ada, mau gimana pun di mau Malaysia Open, mau Iya. Indonesia Open, mau All England, mau turnamen apapun pasti bebannya ada. Tapi gimana caranya dia di lapangan bisa ngatasin atau enggak. Dan sekarang kan rankingnya udah nggak ranking 1. Udah enggak. Ya dengan kalau dia juara pun poinnya nggak nambah sekarang. Iya, benar-benar. Ya, paling nggak dia bisa konsisten aja. Startingnya harus bagus nih di 2024 karena sebentar lagi mau penutupan Olimpik. Dan Tour Asia ini yang paling menentukan. Udah bisa kelihatan lah setelah Tour Asia ini siapa yang bakal main di Olimpik buat wakil kita gitu. Oke, dan ini kita lihat ada juga Bakri yang bakalan langsung bertemu dengan Satwik dan juga Chirac gitu. Kalau nggak salah kemarin terakhir ketemu mereka menang ya, gitu. Sempet ada pertemuan yang kencang juga di antara kedua pasangan ini. Kalau ngelihat dari kedua pasangan ini progresnya di 2023 untuk pertemuan kali ini kira-kira gimana nih Coach? Kalau Bakri di 2023 sebenarnya jauh lebih baik daripada 2022. Ya, Karena oke. 2022 setelah juara All England tuh sempat flop jauh, Turun jauh banget. Turun terus di 2023 pelan-pelan naik. Tapi kalau kita lihat hasil final Super Series dengan main kayak gitu, ya sebenarnya itu agak penurunan juga. Juru kunci Iya, ya. dan hasil Jauh kan poinnya. Iya, bukan karena ya juru kunci atau enggak, sebenarnya lolos atau enggak tuh sebenarnya ya normal aja lah. Tapi kan gimana cara mainnya, kita bisa lihat dari skor. Skornya kan juga cukup jauh kemarin, sama Asrup jauh, sama yang lain juga jauh. Ramenya sama Fajri doang kali ya. Pertama Iya, doang iya, gitu yang ya. pertama. Nah, tapi ya di 2023 lagi. 24 lawannya juga Satwik sempat ranking 1 juga. Iya. Juara Indonesia Open. Maksudnya prestasinya Moral boostnya lagi juara tinggi-tingginya. juara dunia, dan dia kan lebih picky untuk turnamen. Jadi mungkin juga kondisinya juga lebih fit. Ya bakal rame sih, tetap ada peluang, tapi pasangan India juga pasti lebih diunggulkan karena secara ranking dan ranking aja gitu. Apalagi ini kan turnamen pembuka awal tahun Iya, ya, iya. masing-masing pengen menunjukkan yang terbaiknya untuk ibaratnya memberikan bar dari permainan mereka, standar dari permainan mereka Tapi sendiri. tetap ada peluang walaupun pasangan India lebih diunggulkan, tapi tetap ada peluang karena ya Bakri tetap Bakri yang pernah jadi juara All England juga. Oke. Gitu. Dan Leo Daniel ini juga bakalan ketemu sama Kim Astrup dan Andres Rasmussen ya. Iya. Ini kalau Cidebi sendiri ini ngelihat dari si Leo Daniel ini perkembangannya sampai sekarang gimana nih Ci? Ini dari 2024. Bakalan bisa nggak sih mereka menemani pasangan pertama nanti untuk masuk ke Olimpiade? Sebenarnya bakal bisa atau enggak, sebenarnya harus karena kan kita pengennya, apalagi di sektor ganda putra pasti maunya 2 pasang gitu. Apalagi kita amunisinya sebenarnya banyak, cuman memang di akhir-akhir turnamen itu bisa dibilang hasilnya kurang oke lah gitu. Penampilannya juga naik turun, apa mungkin masih ada kendala sama mata atau apa kan kita juga belum tahu, tapi mudah-mudahan Belum ada update ya. iya, terus juga kan beberapa kali memang banyak yang masih cedera ya di elbow segala macem, dan menurut aku sih agak riskan karena kok masih kambuh-kambuh terus nih. Nyatanya juga ada beberapa pemain yang juga masih kambuh-kambuh lagi gitu kan. Cedera-cederanya Iya, itu. nah apalagi juga lawannya ini kan Denmark yang PD-nya menurut Lagi aku sih naik. lagi naik banget. Bener-bener Lagi di atas angin lah, dia ngerasa main apa aja kayaknya masuk nih. Betul. Lawan siapa aja dia pernah ngalahin gitu. Jadi ya sebenarnya cukup tantangan yang cukup berat ya, apalagi di turnamen awal langsung ketemunya kayak gitu. Tapi ya benar kata Andre, maksudnya gak menutup kemungkinan tetap bisa menang gitu, ada kans lah, tapi tergantung lagi
di lapangan persiapannya gimana, gimana. di lapangannya gimana, sama mental dia bertanding gimana nanti. Oke, kalau tadi kan kita ngebahas dari sektor ganda putranya. Sementara ini kita lihat dari tunggal putra, ini kita Ciko yang bakal ketemu dengan pemain yang kalau bisa dibilang nih agak susah dikalahin nih beberapa terakhir nih. Bukannya Dari emang si Feng, susah ya, emang Kak, ya? susah ya. Terbukti juga kayak Ginting juga masih agak kesulitan ketemu sama Li Si Feng gitu. Dan Suliang. Bukan, Bukan, Ciko kan Li Si Ciko, Feng. Ciko. Ginting ketemu Jericho. Suliang dan juga Jojo ketemu Serikan. Serikan Kidambi dan juga ini Ciko ketemu Li Li Si Si Feng. Di antara 3 pemain ini yang kira-kira bakalan jadi kuda hitam. Kuda hitam. Kalau Ginting sama Jojo lebih agak ketat nih ya bakal ketemu sama Serikan ya. Iya. Bakalan Tapi bisa kayaknya sih masih menang Jojo sih. lagi naik daun juga Jojo ya terakhir-terakhir ya. Lagi enak Ngapain aja. sih dia On naik fire daun? ya. Lagi pede-pedenya Dia naik daun ngapain? gitu. Lagi naik daun lagi Dengan di awas status yang angin. baru. Heeh. Dengan status yang Mau baru. ngisi rumah. Iya, itu kan pengeluaran double ya sekarang ya. Kalau ngomong mau ibu-ibu pengeluaran terus ya. Ini kalau dari 3 pemain ini nih yang paling susah menurut ya pasti kita ngeliat Li Si dari Feng. Li Si Feng ya. Ciko lah lawan. Tapi ya mau nggak mau kalau Ciko mau naik level, maksudnya di top itu dia harus mau nggak mau dia harus bikin kejutan, nggak bisa nyaman ikut terus kalah, ikut kalah. Dia juga pernah kan juara Malaysia Super 500. Sebenarnya kan standarnya sebenarnya udah ada, tinggal dia bisa konsisten nggak. Dengan sekarang ketemunya yang udah pemain top juga Li Si Feng di top 10, mau nggak mau harus bisa ngalahin. Benar. Kalau nggak ya jadi pelapis aja gitu, nggak bisa jadi Partisipan. nggak Iya. jadi pemain-pemain pelapis aja, nggak bisa yang jadi pemain utamanya. Tapi benar kata Bule sendiri ya, kadang kalau kita ngeliat permainan Ciko lawan pemain-pemain besar pun bisa ngimbangin. Bisa. Skornya Ciko punya juga lumayan fisik, ketat. Iya. punya Power tenaga, Postur juga. Iya, Pukulan sebenarnya kan juga. tinggal konsistensi, lo kurangin unforced error, ya gimana, terus mental di lapangan kayak gimana, lebih berani atau enggak, kayak gitu. Oke, biasanya nih kalau pemain-pemain seperti ini nih, ini titik baliknya dari mana sih Ci? Misalkan tadinya let's say stuck di peringkat 10 sampai belasan besar dunia, tiba-tiba akhirnya bisa naik sampai ke ranking di atas 10 kayak let's say kita bisa dibilang Georgie lah gitu. Sebenarnya titik poinnya tuh untuk pemain itu seperti apa sih Ci? Sebenarnya untuk titik balik dari si atlet sendiri kan kalau dia udah pernah juara ya, Aha. itu beda lah, Kak. Iya. Maksudnya dia udah pernah ngerasain gua pernah juara, gua bisa, gua mampu gitu. Terlebih lagi memang kalau bisa masuk di top 10 gitu kan. Artinya kalau kita udah masuk di top 10 berarti kan level kita ya nggak jauh-jauh dari mereka. Kita maksudnya kenapa kita bisa masuk di top 10 karena kita punya prestasi yang pasti. Kenapa poin kita bisa banyak berarti kan hasil kita oke. Terus kita ikutin pertandingan juga nggak yang kalah babak pertama babak kedua. Makanya kita bisa masuk di top 10 gitu. Jadi ada nambah apa ya? Kepercayaan diri secara nggak langsung sih lebih pede aja gitu loh. Oh, gua peringkat 10 dunia nih, masuk dalam top 10 nih. Di antara sebegitu banyak atlet, gua nomor sekian nih gitu. Jadi ada kepercayaan diri, apalagi itu tadi dia udah pernah juara, dia udah pernah ngalahin pemain-pemain yang bagus juga gitu. Nah itu sebenarnya titik baliknya seorang atlet bahwa dia harus yakin sama kemampuan dia gitu. Oke, yakin atas kemampuannya dia dan yang pastinya ketika bermain anggap aja itu permainan terakhir dia babak Iya, terakhirnya. benar. Jadi harus dilawan benar-benar semaksimal Jangan mungkin. terlalu mikir abis dari sini drawingnya ketemu ini gitu. Lah kalau kita kalah yang sama yang sekarang ini udah nggak ada ketemu besok-besoknya lagi, Iya, ibaratnya gitu. benar-benar. Tapi emang nggak gampang dari belasan ya, terutama dari belasan mau tembus 10 tuh nggak gampang gitu, karena gue juga ngerasain gitu, gue udah di belasan 13 tuh mau ke 10 sebenarnya tuh pengen banget, tapi karena satu kadang saking pengennya juga, terus jadi nggak konsisten juga bisa. Kalau gue kendala gue waktu itu gue nggak konsisten karena misalnya udah di 10 udah mau ke 10 udah tinggal dikit lagi gitu, tapi tato kalah di babak awal, jadinya turunnya tuh jadi banyak gitu loh. Langsung drastis Iya, kalau turun ya. iya. Kalau menang kita minimal tuh harus di quarter kalahnya. Itu lu bisa stabil di belasan ya. Kalau lu mau di top 10 lu kalahnya di semi atau di quarter semi. Lu kalau udah di belasan 8 besar, kalau lu kalah babak pertama aja 2 kali gitu, itu bisa ke 20. Oh. Jadi banyak hilangnya jauh Jadi banyak sebenarnya gitu. konsisten adalah kunci ya. Iya, Biar lebih betul. untuk tembus ke level 10 besar kalau dari 11 besaran itu ya. Oke, Karena nggak dan gampang banget. Ya kita pengen banget. Iya. Siapa sih yang nggak mau? pengen? Iya ya. gitu. Oh. Tapi ya dengan turnamen yang super 1000 gitu,
nggak bisa pilih lawan, semuanya Iya. berat gitu. Jadi emang kita harus yang jadi bikin kejutan terus kita bisa konsisten. Jadi level kita bisa naik, nggak nyaman di situ aja gitu. Dan kalau ini kita lihat sendiri tadi kan udah ganda putra dan juga tunggal putra. Ini tunggal putri kita ini Georgie bakal ketemu sama dari Jepang ya, Nadira kalau nggak salah ya. Natsuki Kayak Nadira nama kalau nggak istrinya salah. Boy. Gue juga mau bilang sejak kapan istrinya Ibo itu tadi. Itu kalau dilihat pertemuan terakhir mereka ada di junior ya. Ya Natsuki Nidaira benar-benar. Ini kalau dilihat itu pertemuan terakhir mereka pas lagi di junior. Waktu itu Berarti terakhir- seumuran ya? Iya, seangkatan sama Jody dan Georgie pun menang. Tapi kita nggak lihat. Kalau misalkan nih ketemunya udah jauh banget nih, udah beberapa tahun yang lalu. Baru ketemu lagi sekarang sama-sama udah di dewasa. Aha. Kalau kayak gitu gimana ngelihatnya? Harus kontrol permainannya dari mana kah gitu-gitu? Ya harus belajar lagi karena kan semuanya pasti berproses kan. Apalagi sekarang Georgie udah di top level. Mungkin Nidiara siapa sih namanya? Nadaira. Nadaira itu belum di Nidaira, level oke. top 10, tapi ya nggak bisa dianggap remeh karena ini Super 1000. Kalau Super 1000 semua ya udah pasti bisa main. Udah maksudnya levelnya juga udah pemain di tengah ke atas kan, belasan 32 terbaik. Nggak ada kualifikasi, itu pasti bisa ngelawan gitu. Kalau dia sampai lengah ya nggak nutup kemungkinan bisa kebalik juga. Betul. Jadi emang harus benar-benar fokus, tapi ya harus dipelajarin karena ya misalnya ketemunya 4 atau 5 tahun lalu terakhir, ya semua juga udah berubah kan, secara dari fisiknya mungkin atau dari tekniknya. Pola pikirnya Ya, juga. dan kelemahannya misalnya waktu 4 tahun lalu di sisi di smash di backhand, ya masa dia nggak belajar sih buat Iya. nutupin kelemahannya. Pasti ya harus dilihat dari game plan yang terakhir. Oke, dan yang pastinya sekarang kita mau ngebahas nggak lepas dari seorang Georgie sendiri yang terakhir dari official tim China yang udah mulai ngasih komentar kalau Georgie ini adalah salah satu pemain yang harus diwaspadai Setuju. dengan Iya. tembusnya dia ke 7 besar. Betul. Gitu. Tahun ini gitu. Dengan statement seperti itu dari pihak China. sendiri, kira-kira ini apakah bakalan disorot banget kah permainan Georgie sama tim dari negara-negara lain? Jadi sorot sih pasti lah ya. Iya. Karena ini kan 10 besar. Ya, Udah pasti diperhatiin lah. dan Grego adalah salah satu pemain tunggal putri yang pukulannya paling lengkap. Yap, setuju. Karena senjatanya terutama dari belakang tuh variasinya lebih banyak. Di depan juga sebenarnya variasinya banyak. Sebenarnya kan kelemahannya juga kadang-kadang unforced error. Secara fisik sekarang juga udah lebih bagus. Udah lebih oke, ketimbang ya. yang beberapa tahun lalu. Tinggal dia konsisten aja. Karena kan Grego masih bisa tuh kalah tuh sama yang maksudnya levelnya jauh di bawah dia. Masih di bawah dia. Iya. Nah kalau kayak yang top 10 top 4 deh atau top 5 kan udah jarang banget. tuh An Se-young kalah sama pemain mana yang aneh-aneh itu Yang pastinya jarang. mereka saling mengalahkan Iya. ya dengan top 5-nya itu sendiri, Iya, bukan dari di bawahnya Iya, mereka. Chen Yufei gitu jarang lah kalah sama yang Yang gitu. enggak lah. Nah, kalau Grego kan kadang-kadang masih bisa tuh yang kalah sama yang kayak gitu, tapi Grego adalah pemain tunggal putri menurut gue pukulannya lebih bagus dari An Se-young, lebih bagus dari Chen Yufei karena mereka kuat, konsisten, tapi kalau Grego tuh punya jauh lebih banyak variasinya. ya. Skillnya, betul. Oke. Skillnya. Lebih lengkap. Kayak memang apa ya? Mungkin dia salah satu pemain Indonesia yang memang punya bakat alami ya. Iya. Jadi dia memang punya bakat alam, tinggal diasah, kenapa dia baru sekarang bisa naik? Berarti kan mental dia sekarang udah lebih mateng. Itu tadi fisik dia juga udah lebih oke. Postur badan juga udah lebih slim. Jadi juga ototnya juga lebih bekerja lebih oke gitu. Nah, itu sih yang makanya memang pantas lah dia diwaspadain sama apalagi Cina udah bikin statement seperti itu kan sebenarnya itu suatu hal yang buat kita bangga dimana dulu mungkin tunggal putri nggak dilirik sama sekali sama tim China gitu. Sekarang kan kenapa dilirik karena ya itu tadi Chen Yufei udah pernah dikalahin, Iya. He Bingjiu juga, Iya. Han Yu juga, Semuanya hampir semuanya udah pernah iya. dikalahin sama Jadi Grego. memang salah satu ya kuda hitam juga nih Grego di Olimpik. Oke, dan yang pastinya dengan Grego sudah bisa mengalahkan faktor-faktor X dari internalnya sendiri, akhirnya bisa bertahan di 7 besar ya sekarang ya. Top 8. Sudah mulai dilirik sama official dari Lawannya Cina. paling berat tinggal diri dia doang sekarang. Betul. Dia bisa ngatasin aja. Gue rasa juga depan-depannya nggak nutup kemungkinan bisa ngalahin An Se-young. Oke.
Oke, Semoga betul. di Olimpik Semoga. ya. Amin, 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 amin. Dan yang pastinya kita tunggu juga performance Grego di Malaysia Open 2024 ini dan juga seluruh pemain-pemain lain yang akan bertanding di Malaysia Open 2024. Dan yang pastinya kita bakalan kembali lagi dan ngebahas hal-hal yang lebih menarik lagi. Tetap di PB Ina.